Bang Edi di sini mengakui kalau pada saat dia menunggu sepasang suami istri yang tengah melakukan sesuatu di tempat petilasan tersebut, Bang Edi tertidur dan dia pun di sini terjaga mendengar suara ketukan dari kaca. Tak 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 tak. Otomatis di sini dia terbangun, sandaran kursinya dinaikkan. Kaca dibuka. Bang Edi melihat sepasang suami istri itu sudah selesai melakukan ritual di tempat pesugihan tersebut. Naiklah sepasang suami istri ini tadi, mobil pun kembali dijalankan. Tapi ketika Bang Edi membawa sepasang penumpang ini tadi meninggalkan tempat pesugihan tersebut, auranya itu berbeda. Tengkuk Bang Edi ini sempat dingin. Dia megang setir itu sempat gemetar karena takut. Sesekali Bang Edi ngintip lah di kaca spion. Kok beda ya? Wajah sepasang suami istri ini kok agak lebih terlihat putih, agak mendekati pucat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan satu kisah kiriman dari sahabat misteri. Kisah tentang ritual pesugihan, yang mana kisah ini dikirim langsung oleh narasumber, sahabat yang berada di Jawa Timur. Beliau hampir saja terjerat masuk ke dalam lingkar pesugihan. Hampir saja beliau tergiur dengan harta kekayaan dari jin, dedemit penguasa pesugihan, dengan cara menukarkan satu nyawa anak kandungnya. Tapi saya belum mau menceritakan kisah ini sebelum saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sahabat sebuah kisah misteri yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel Ryu Wijaya dapat berkembang. Alhamdulillah sekarang subscriber di channel ini sudah mencapai lebih dari 300.000 subscriber. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan. Untuk sahabat yang ingin membagikan cerita, boleh kirimkan cerita secara lengkap, detail ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya di Ryu.wijaya91 dan follow juga akun TikTok Sebuah Kisah Misteri Official. Penasaran dengan kisah pesugihan yang dikirim langsung oleh narasumber? Simak hanya di Sebuah Kisah Misteri. Kisah ini berlatar waktu di tahun 2006 yang lalu, tepatnya di salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur. Nama asli dari sahabat yang mengirimkan kisah ini bernama Edi. Karena usia beliau jauh terpaut dari saya panggil saja dengan nama Bang Edi. Di tahun 2006, Bang Edi ini berprofesi sebagai sopir taksi. Yang mana di tahun 2006 ini taksi online belum ada. Jadi masih taksi yang menggunakan Argo. Beliau sudah berprofesi menjadi sopir taksi ini sudah lebih dari 6 tahun. Berarti di sekitar tahun 2000-an, Bang Edi ini sudah mengawali menjadi sopir taksi. Di tahun 2006, Bang Edi sudah berkeluarga. Beliau sudah memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya berusia sekitar 9 tahun dan anak kedua dari Bang Edi ini baru berusia sekitar 6 tahun. Keduanya anak laki-laki. Di tahun 2006 itu, alhamdulillah, walaupun beliau berprofesi sebagai sopir taksi, keadaan ekonomi keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Dan alhamdulillah lagi,
Istri Bang Edi yang diamanatkan Bang Edi untuk mengelola keuangan keluarga, di sini dapat mengelola keuangan yang pas-pasan dari penghasilan sopir taksi. Ini menjadi berkah karena beliau dapat nabung dari hasil tabungannya itu. Beliau bisa bikin warung kecil-kecilan di samping rumahnya. Nah, karena ada kegiatan tambahan, jadi uang belanja harian ini bisa di-cover dari hasil atau keuntungan dagang sang istri. Beliau jujur mengatakan di sini di tahun 2006 itu sama sekali tidak ada hutang yang mengikat Bang Edi. Beliau narik taksi tidak ada beban. Ya kalau lagi sepi pulang cepet, tapi kalau lagi rezekinya ada barulah di sini Bang Edi narik taksi sampai full time. Di tahun 2006, semuanya baik-baik saja. Sampai Bang Edi ini bertemu dengan sepasang suami istri yang menumpang taksi yang dikendarai oleh Bang Edi. Pertemuan ini adalah sebuah pertemuan yang membuat Bang Edi ini hampir saja melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak dibenarkan. Di tahun 2006 tersebut, Bang Edi ini sedang narik taksi sekitar jam setengah 8 pagi seperti biasa. Sebelum mangkal di beberapa tempat biasa Bang Edi mangkal di sekitaran Jawa Timur, Bang Edi ini ngisi bensin dulu. Setelah ngisi bensin, Bang Edi tadi pergilah ke salah satu hotel yang cukup besar. Tempat biasa Bang Edi ini mangkal bersama rekan-rekan penarik taksi yang lain. Di depan hotel tersebut berjejerlah sesuai siapa yang datang duluan, taksinya ini ngantri. Sekitar jam 11 siang. Security hotel memanggil taksi Bang Edi karena Bang Edi ini yang seharusnya sudah dapat penumpang. Urutannya itu sudah habis di depan Bang Edi. Security manggil lah, "Bang, narik nggak?" Ya, narik lah, Bang Edi bilang. "Udah nunggu lama kok di sini," dia bilang. Naiklah taksi itu ke lobi atas. Setibanya di lobi atas, ada sepasang suami istri yang kira-kira ya usianya itu sekitar hampir menginjak 50 tahun lah. Naik sepasang suami istri ini, Bang Edi nanya, "Siang Pak, Bu, mau diantar kemana? Boleh saya tahu alamat tujuan Bapak Ibu kemana?" Sambil jalan menuruni lobi hotel, penumpang tersebut mengatakan, "Bisa ndak Bang, antarkan saya ke alamat ini." Disebutlah oleh penumpang itu alamatnya di sini, detail disebut. Bang Edi kaget. "Loh, serius Pak, Bu, mau diantar ke sana?" "Loh iya Bang, mau diantar ke sana." "Memang kenapa? Bapak Ibu tahu ndak? Dari sini menuju ke alamat Bapak Ibu tunjuk tadi, itu jaraknya jauh sekali Pak. Kalau Bapak naik taksi yang pakai argo kayak taksi yang Bapak tumpangi sekarang, nanti Bapak bisa bayar argonya mahal loh Pak." "Ya enggak apa-apa, antarkan saja," kata si suami tadi. Bang Edi di sini malah menyarankan, ya bukan maksud menolak rezeki Bang Edi bilang, tapi kasihan nanti bakal bayar argo dengan nominal yang besar. Bang Edi mengatakan, "Kalau Bapak dan Ibu mau lebih hemat, saya bisa antarkan Bapak sama Ibu ke rental mobil atau jasa sewa mobil. Di sana nanti ada sopirnya langsung, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ongkos lebih murah daripada Bapak Ibu naik taksi." Tapi si bapak penumpang ini mengatakan, "Ya enggak apa-apa lah Mas, anterin aja. Berapapun nanti biayanya akan kami bayar. Kami penting sekali mau ke sana dan terburu-buru." Ya, mendengar kesanggupan dari penumpang, Bang Edi pun di sini langsung gaspol, ya, menuju ke tempat yang ditentukan oleh si penumpang yang jaraknya lumayan jauh menurut Bang Edi. Di perjalanan, Bang Edi ini tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan sepasang suami istri ini, ya karena sepasang suami istri ini terlihat sangat lelah sekali. Mereka berdua tidur, Bang Edi terus ya melaju kendaraannya. Singkat cerita sampailah ke lokasi yang dituju oleh penumpang yang dibawa Bang Edi di dalam taksinya. Sedikit di sini Bang Edi ingin menceritakan. Lokasi yang dituju sepasang suami istri ini merupakan lokasi yang tidak terlalu banyak didatangi oleh orang-orang. Tapi setiap orang yang datang ke sana
pasti memiliki hajat yang khusus. Bang Edi tahu tempat tersebut. Bang Edi ini paham betul lokasi itu. Lokasi itu adalah sebuah petilasan yang mana di sana ada sebuah sumur tua yang konon katanya siapapun yang datang ke sana, berdoa di sana, melakukan ritual-ritual sesuai dengan apa yang disarankan oleh juru kunci di sana, orang tersebut bisa mendapatkan keberkahan seperti kekayaan, seperti kejayaan. Atau yang bisa dikatakan di sini ritual pesugihan. Karena Bang Edi tahu tempat itu adalah tempat muja, tempat orang mencari kekayaan instan dengan cara pesugihan. Bang Edi pun di sini tidak terlalu mau banyak tahu apa tujuan bapak ibu ini. Sudah pasti kok dia mau nyembah ke sana, mau melakukan ritual pesugihan, ditambah lagi. Sebelum sampai ke titik, ketika melewati sebuah pasar tradisional yang tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut, si bapak dan ibu menyuruh Bang Edi mencari toko kembang. Beliau di sana membeli beberapa kembang setaman dan beberapa kembang segar yang masih hidup seperti bunga melati, seperti bunga mawar. Positif, Bang Edi di sini berdetak hatinya, pastilah orang ini akan melakukan ritual puja. Nah, karena feeling Bang Edi ini nggak enak, ya, Bang Edi ketika menurunkan penumpang setelah ditanya ya oleh penumpang ini berapa ongkosnya, Bang Edi mengatakan sekian dan niat hati Bang Edi ini mau langsung pulang, putar balik. Walaupun nanti di jalan ndak ada yang numpang, ndak ada yang nyetop taksinya, ndak apa-apa lah. Yang penting aku bisa pulang karena ongkos yang dikeluarkan oleh si penumpang ini sudah cukup untuk bayar setoran, sudah cukup lah untuk beli bensin dan dapat duit jajan untuk 2 orang anak Bang Edi. Tapi apa sangka, sepasang suami istri ini menawarkan sesuatu yang lebih lagi kepada si Bang Edi. Beliau mengatakan, "Bang, kami tidak lama kok di sini. Cuma ada sedikit keperluan di sini. Abang bisa tidak nunggu? Kalau abang mau nunggu, argonya nanti tidak usah dimatikan. Berapa biayanya nanti akan kami kasih lebih buat upah abang nunggu kami di sini." Nominal uang yang dijanjikan atau ditawarkan oleh sepasang suami istri yang nyuruh Bang Edi ini nunggu, ini nominalnya cukup besar dan Bang Edi berpikir, daripada aku pulang kosong, ya lebih baik nunggu sebentar di sinilah. Toh juga apa yang ditawarkan oleh sepasang suami istri ini ya cukup menggiurkan juga. Nominal uang untuk nunggu aja ini upahnya besar sekali. Bang Edi pun di sini mengiyakan, beliau pun menunggu orang yang numpang taksi tadi, sepasang suami istri ini masuklah ke dalam petilasan tersebut. Entah apa yang mereka lakukan, Bang Edi tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Kurang lebih sekitar 1,5 jam. Sepasang suami istri ini balik, naik lagi ke taksinya Bang Edi dan beliau mengatakan, "Ayo Bang, kita pulang, antarkan kami ke penginapan lagi." Dan Bang Edi pun di sini menyalakan taksinya, putar balik langsung menuju penginapan tempat sepasang suami istri ini menaiki taksi Bang Edi di jam 11 siang tadi. Di perjalanan pulang dari tempat petilasan tersebut menuju ke penginapan, sepasang suami istri yang menumpangi taksi Bang Edi tadi ini berbeda dengan gelagat ketika mereka pergi dari penginapan menuju ke petilasan, yang mana ketika pergi mereka santai bisa sambil tidur-tiduran di atas taksi yang dikemudikan oleh Bang Edi. Namun di perjalanan pulang terlihat Bang Edi sekali melirik ke kaca spion yang ngadap ke belakang, melihat kalau sepasang suami istri ini agak sedikit gelisah. Entah apa yang tadi terjadi di tempat petilasan tersebut, Bang Edi pun di sini enggan sekali untuk menanyakan sampai di mana. Ketika di pertengahan jalan, sepasang suami istri ini meminta untuk berhenti di tempat makan. Sepasang suami istri tadi ngajak Bang Edi turun, "Yuk makan sama-sama." Awalnya Bang Edi menolak, tapi karena dari siang sampai sore Bang Edi belum mengisi kampung tengahnya, belum ngisi perut, beliau pun di sini menerima ajakan sepasang suami istri tersebut. Jujur di sini Bang Edi mengatakan penumpang yang dibawanya ke tempat petilasan tersebut memang sepasang suami istri yang berbaik hati.
Walaupun entah apalah yang mereka lakukan di petilasan tersebut, tapi memang orangnya baik betul. Diajak makan, duduk satu meja, makanlah. Di meja makan tersebutlah setelah mereka makan, sepasang suami istri ini mulai mengajak Bang Edi ini ngobrol. Obrolannya masih standar-standar, menanyakan, kamu tinggal di mana mas? Sudah berapa lama narik taksi? Pernah ndak kamu bawa penumpang ke tempat yang kami tuju tadi? Bang Edi mengatakan, ya saya narik dari tahun 2000-an pak. Ya sampai sekarang sudah hampir 6 tahun lah saya narik taksi. Ya saya belum pernah bawa penumpang ke sana, tapi saya tahu, saya sering mendengar tempat yang Bapak Ibu datangin itu, saya tahu alamatnya karena sering mendengar. Dan lokasi yang Bapak Ibu datangin tadi, kalau di wilayah sini, itu sudah tidak asing lagi dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Lantas sepasang suami istri ini menanyakan, kamu sudah berkeluarga belum? Bang Edi mengatakan, sudah, saya sudah punya 2 anak. Diceritakanlah, dua-dua anak saya ini laki-laki, yang satu usia 9 tahun, yang satu berusia 6 tahun. Cuman sebatas itu penjelasan dari Bang Edi. Lantas mereka melanjutkan perjalanan. Nah, ketika sampai di penginapan, sepasang suami istri yang menjadi penumpang taksi Bang Edi pada saat itu mengatakan kepada Bang Edi, Bang, besok sekitar jam 11 kamu bisa ndak jemput kami lagi di sini? Karena kami mau pergi ke tempat itu lagi. Bang Edi pun di sini mengiyakan, iya bu, tapi saya ndak bisa jemput di lobi hotel karena takutnya nanti teman-teman pada ngantri, saya nyerobot naik, saya ndak enak. Kalau bapak ibu mau dijemput sama saya, minta diantar ke tempat itu lagi, bapak bisa menunggu di sekitaran sini yang tidak masuk wilayah hotel. Dan kesepakatan pun terjadi. Di seberang hotel tersebut itu ada warkop atau warung kopi. Di sanalah mereka janjian jam 11 siang keesokan harinya, Bang Edi kembali menjemput sepasang suami istri untuk diantarkan ke petilasan tersebut. Sesuai janji, keesokan harinya, hari itu tepat di hari Kamis, Bang Edi menjemput sepasang suami istri itu di lokasi yang sudah ditentukan. Perjalanan kembali dilakukan dari tempat itu menuju ke lokasi petilasan yang ada sumur tuanya. Di perjalanan pergi seperti kemarin, sepasang suami istri ini tidak banyak ngomong. Dan ketika melewati pasar tradisional yang tidak terlalu jauh dari lokasi petilasan, sepasang suami istri ini kembali minta berhenti di toko bunga. Mereka kembali membeli bunga-bunga di sana dan melanjutkan perjalanan. Bang Edi di sini kembali disuruh nunggu, dan pada saat itulah kejadian misteri dialami langsung oleh Bang Edi. Sedikit saya menggambarkan apa yang dituliskan Bang Edi di sini untuk menambah kesan atau menambah cerita ini biar lebih masuk lagi agar dapat sahabat-sahabat menggambarkan situasi yang terjadi pada saat itu. Petilasan itu terletak dari jalan as atau jalan raya. Ini masuk sekitar 100 atau 200 meter lah, melewati perkebunan warga yang mana jalan itu sangat sepi sekali. Di tempat Bang Edi memarkirkan mobil, tepat di depan sebuah gerbang yang tidak terlalu besar, namun itu dipagari keliling oleh jeruji-jeruji besi yang mana petilasan ini memang ada yang menjaganya, ada yang merawatnya atau yang kita sebut sebagai juru kunci. Setiap orang yang mau masuk ke dalam petilasan ini harus melapor dulu dengan juru kunci yang ada di sana tanpa seizin juru kunci. Mereka tidak diperbolehkan masuk. Dan Bang Edi di sini menegaskan, walaupun Bang Edi tahu itu tempat petilasan, ada sumur angker atau sumur tua yang ada di sana, tapi Bang Edi sama sekali tidak mengetahui sosok apa yang ada di sana, penghuninya itu siapa, petilasan itu punyanya siapa, sama sekali beliau tidak mengetahuinya. Mobil itu diparkir, diputar sama Bang Edi, jatuhnya buntut mobil atau bagian belakang mobil itu pas menghadap gerbang, sedangkan moncong mobil itu menghadap ke jalan keluar. Turunlah sepasang suami istri ini tadi sampai ke sana. Bang Edi ini sekitar jam 1:30 siang.
Yang mana di jam setengah 2 siang lokasi itu sangat sepi sekali karena tidak ada pengunjung lain selain Bang Edi dan 2 penumpangnya. Terlihat ketika sepasang suami istri ini masuk langsung disambut sama si juru kunci. Mungkin mereka sudah janjian karena mereka sudah datang ya, kemarin udah datang dan hari ini datang lagi, sudah janjian, sudah ditunggu sama sang juru kunci. Bang Edi pun nunggu di dalam mobilnya. Mesin mobil tidak dimatikan, AC dinyalakan. Bangku sopir ini setelnya diturunin dikit karena Bang Edi berniat untuk beristirahat. Bang Edi di sini mengakui kalau pada saat dia menunggu sepasang suami istri yang tengah melakukan sesuatu di tempat petilasan tersebut, Bang Edi tertidur dan dia pun di sini terjaga mendengar suara ketukan dari kaca. Tak 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 tak. Otomatis di sini dia terbangun, sandaran kursinya dinaikkan, kaca dibuka. Bang Edi melihat sepasang suami istri itu sudah selesai melakukan ritual di tempat pesugihan tersebut. Naiklah sepasang suami istri ini tadi, mobil pun kembali dijalankan. Tapi ketika Bang Edi membawa sepasang penumpang ini tadi meninggalkan tempat pesugihan tersebut, auranya itu berbeda. Aroma kemenyan, bau wangi bunga, ini sangat pekat sekali tercium dari aroma sepasang suami istri yang naik ke mobilnya. Yang mana mobil itu kan AC-nya hidup. Ya, AC-nya sudah lama hidup, ya, dingin lah. Ketika ada bau-bauan, otomatis AC itu akan cepat sekali berubah, ya, baunya itu langsung menyebar. Tengkuk Bang Edi ini sempat dingin. Dia megang setir itu sempat gemetar karena takut. Sesekali Bang Edi ngintip lah di kaca spion. Kok beda ya? Wajah sepasang suami istri ini kok agak lebih terlihat putih, agak mendekati pucat. Bang Edi di sini ketakutan tapi mau nanya. Bang Edi ini ndak enak. Kok wajah bapak ibu berubah pucat dan sepasang suami istri ini diem aja, ndak ngomong-ngomong. Mobil itu terus dilaju sama Bang Edi dan yang menjadi keanehan menurut Bang Edi, jalan yang dilalui Bang Edi setelah dia keluar 200 meter dari jalan sepi tersebut, beliau kan di sini belok kiri menuju jalur utama yang seharusnya di sore hari itu padat. Tapi tidak tahu kenapa di jam 5 masuk di jam 6 sore, jalur itu sangat sepi sekali, seakan-akan hanya mobil taksi Bang Edi lah yang melewati jalur tersebut. Dan setelah azan maghrib berkumandang, suasana pun di sini terasa sangat mencekam sekali. Bulu tengkuk Bang Edi terasa sangat merinding. Aroma wangi kemenyan, aroma wangi-wangian kembang-kembangan semakin santer tercium. Bang Edi pun di sini menoleh ke belakang. Tidak ada yang berbeda, cuman terlihat wajah sepasang penumpang yang duduk di belakang ini agak terlihat putih mendekati pucat. Dan ketika hari sudah mulai gelap, barulah sepasang suami istri ini mulai berbicara kepada Bang Edi. Topik pembahasannya pun di sini berbeda dengan kemarin. Yang mana kemarin pertanyaan sepasang suami istri ini bertanya kepada Bang Edi ini mengenai sesuatu yang formal, tapi di sini berbeda, menanyakan sesuatu yang lebih menjurus ke ritual pesugihan. Ketika Bang Edi melakukan pembicaraan atau obrolan lah dengan penumpang yang ada di belakangnya, sepasang suami istri yang dibawanya ke tempat pesugihan tersebut, Bang Edi di sini jelas melihat kalau di dashboard mobilnya itu menunjukkan jam 6 hampir masuk di jam setengah 7 malam. Yang mana jalanan ya sudah semakin gelap, mobil yang lalu lalang itu tidak ada. Cuman taksinya sendirilah yang melaju di jalan tersebut. Obrolan yang dilakukan Bang Edi dengan penumpangnya ini tidak banyak, tapi memakan waktu yang cukup lama sekali. Yang ditanyakan oleh sepasang penumpang ini adalah, "Lih, sampean ndak minat opo masuk ke tempat yang kamu tempatin tadi? Sesekali yo masuklah ke dalam, jangan nunggu di luar saja. Ajak istrimu ke sana. Bawa satu orang anakmu sana. Apa yang kamu inginkan bisa kamu dapat.
Cuman itu yang dikatakan oleh sosok wanita yang duduk di bangku belakang taksi Bang Edi. Bang Edi di sini menggelengkan kepala dan menjawab, "Ya ndak Bu, saya ndak ada kepentingan ke sana." Sang suami pun di sini menjawab, "Suatu hari nanti pasti Le, sampean ada kepentingan dan sampean saya pastikan akan masuk ke tempat tadi." Dan tidak terasa ya, dari jam setengah 7 malam Bang Edi kembali melirik ke dashboard mobilnya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Dan yang anehnya lagi, Bang Edi yang mengendarai mobil, yang hafal dengan jalan yang dilaluinya. Beliau di sini tidak nyangka kalau secepat itu waktu berlalu dan tiba-tiba Bang Edi ini merasa kalau sudah ada di sekitaran penginapan tempat beliau menjemput sepasang suami istri ini tadi. Naiklah dia ke lobi hotel, sepasang suami istri ini turun dan yang anehnya lagi, ketika Bang Edi ini turun dari lobi hotel, beliau di sini tidak tahu sedang berada di mana. Bang Edi nyasar ke hutan yang tidak diketahui Bang Edi ada di mana. Jelas di sini Bang Edi sok, "Loh, kok ini di mana? Bukannya ini di tengah-tengah kota. Seharusnya kan aku keluar dari lobi, aku menuju ke jalan utama, tepat taksi-taksi yang lain mangka. Loh, kok ini hutan belantara di hampir jam 12 malam." Bang Edi di sini turun dari taksinya, memastikan sekitar tempat Bang Edi menurunkan penumpang itu sama sekali tidak ada permukiman warga. Bang Edi tersesat, entah ada di mana. Dan yang dibawa Bang Edi, penumpang yang dibawa Bang Edi dari tempat pesugihan tersebut, itu bukan sosok penumpang yang asli, melainkan makhluk gaib penghuni tempat pesugihan tersebut. Bang Edi pun di sini dengan rasa takut mencobalah mencari jalan keluar. Pelan-pelan dia menyusuri hutan tersebut dan alhamdulillah hampir jam setengah 2 dini hari beliau bisa menemukan jalan yang dihafal oleh Bang Edi dan Bang Edi langsung muter balik. Dia langsung pulang ke rumah hampir mendekati subuh. Bang Edi ini tadi baru sampai ke rumahnya. Turun dari taksi, Bang Edi langsung masuk ke rumah, dia langsung tidur. Tidak menceritakan satu hal apapun kepada istri dan anak-anaknya. Ketakutan, kejadian aneh yang dirasakan Bang Edi dipendamnya. Beliau tidak mau menceritakan kisah ini, takut keluarga kecilnya ini ketakutan dan menjadi sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Rasa takut disimpan sama Bang Edi. Rasa penasaran pun di sini semakin menjadi-jadi tentang apa yang barusan dialami oleh Bang Edi. Bener nggak nih kejadian nyata atau ini cuman kebetulan saja? Beliau pun di sini kembali mengingat kejadian yang dialaminya. Seingat Bang Edi, ketika dia tertidur, dia terbangun, diketok jendela kacanya, penumpangnya sudah beres dari tempat tersebut dan mobilnya dibawa pulang. Yang diingat Bang Edi cuma perjalanan itu saja, ndak ada yang lain. Bisa dipastikan kejadian itu benar-benar nyata dan beliau memang membawa penumpang gaib dan tersesat di hutan yang tidak diketahui oleh Bang Edi. Itu hutan ada di daerah mana? Yang jelas sangat jauh dari tempat tinggal Bang Edi. Yang jadi pertanyaannya, penumpang asli yang dinaikkan Bang Edi, yang dibawa ke tempat pesugihan tersebut kemana? Itulah yang menjadi pertanyaan besar sampai hari ini. Kemana sepasang suami istri itu? Apakah mereka pulang dengan angkutan lain atau mereka masih berada di tempat pesugihan tersebut sampai hari ini? Setelah Bang Edi ini mengalami kejadian yang cukup mengerikan tersebut, apakah ini memang kebetulan atau memang ini ada campur tangan dari makhluk gaib yang ingin menyesatkan Bang Edi dan keluarga? Apa yang diucapkan sepasang suami istri yang numpang di taksi Bang Edi ini memang benar-benar terjadi. Cuman selang beberapa waktu dari beliau mengalami kejadian tersebut, keadaan perekonomian Bang Edi dan istrinya ini
ya seakan-akan terpuruk sekali. Banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi. Pertama, Bang Edi yang sudah 6 tahun narik taksi dan alhamdulillah taksi yang dikendarainya tidak pernah ada trouble, apalagi sampai mengalami kecelakaan. Setelah kejadian itu, kurang dari 1 minggu ketika Bang Edi mengendarai taksinya, beliau mengalami kecelakaan. Bang Edi tidak sengaja, kejadian ini tidak tahu kenapa bisa terjadi. Tiba-tiba Bang Edi menabrak sepasang suami istri yang mengendarai sepeda motor. Sepasang suami istri ini sedang ngebonceng anak kecil, dan yang anehnya, ketika tabrakan itu terjadi, motor itu ada di perempatan lampu merah. Ya, Bang Edi sedang ada di jalur yang betul, sedang ngantri lampu merah. Ketika lampu hijau, otomatis Bang Edi ini melajulah kendaraannya. Tiba-tiba ada motor yang nyerobot lampu merah, ditabrak sama Bang Edi. Dan kecelakaan itu menyebabkan anak yang dibonceng sepasang suami istri ini tadi meninggal dunia. Dibawalah permasalahan ini, kecelakaan ini dibawa ke polisian. Bang Edi di sini ditetapkan sebagai tersangka dan alhamdulillah pihak keluarga di sini mau berdamai. Tapi damai dengan tanda kutip. Bang Edi harus mengganti rugi. Mulai dari biaya perobatan sepasang suami istri sampai uang kematian dari anak mereka harus ditanggung oleh Bang Edi. Kasar ngomongnya uang damai lah kalau kejadian sekarang ini, ya uang damai ketika ada kecelakaan. Di tahun 2006 keluarga korban di sini meminta uang sebesar 30 juta rupiah. Walaupun perekonomian keluarga Bang Edi ini sedang baik-baik saja, uang 30 juta dapat di mana? Istri Bang Edi di sini cuma dapat mengusahakan uang 10 juta. Nah, 20 juta inilah awal perkara dari permasalahan ekonomi Bang Edi, minjem sama rentenir. Terkumpullah uang 30 juta. Dikasih sama pihak keluarga. Bang Edi cuma ditahan di kepolisian selama 3 hari. Setelah uang itu diberikan, surat damai ditandatangani, Bang Edi dapat keluar. Namun taksinya di sini tidak dapat narik lagi. Dari PO, izin narik Bang Edi ini dicabut karena telah mengalami kecelakaan dan korbannya meninggal dunia. Jadi di sini satu-satunya harapan Bang Edi untuk menghidupi atau membayar hutang 20 juta dari rentenir itu cuman dari warung kecil yang dikelola oleh sang istri. Yang mana anak pertama Bang Edi di sini sudah sekolah, usianya sudah 9 tahun, dan anak kedua Bang Edi baru mau masuk SD kelas 1. Sedangkan usaha warung kecil yang dikelola sama sang istri ini semakin hari isi warungnya semakin habis, modal dan keuntungannya selalu digunakan untuk menutupi biaya sehari-hari, dan akhirnya warung itu pun ditutup, bangkrut. Hutang rentenir yang 20 juta tadi ini harus dibayar terus. Istrinya di sini menjaminkan sertifikat rumah kepada si rentenir kalau tidak dibayar. Satu-satunya harta yang dimiliki Bang Edi dan keluarga harus diserahkan kepada rentenir tersebut. 1001 cara di sini Bang Edi berusaha muter akalnya, muter otaknya, minta bantuan sama teman-teman. Dapatlah Bang Edi ini bantuan menjadi sopir serep, karena Bang Edi ini kan sudah 6 tahun jadi sopir taksi. Banyaklah kawan-kawannya dan beberapa teman-teman Bang Edi di sini memberikan taksinya. Nih, lu tariklah taksinya setoran sekian, biar gue nunggu di rumah. Nanti sisa dari setoran, ya itulah upah untuk kamu. Cuman itu yang dapat aku bantu. Nah, jadi dari menjadi sopir serap inilah Bang Edi bisa dikit-dikit ngumpulin, bukan buat bayar utang sahabat-sahabat, tapi untuk makan sehari-hari. Tapi tidak tahu kenapa teman yang percaya sama Bang Edi untuk narik taksinya, tiba-tiba ya tidak ada yang mau lagi minjemin taksinya atau nyewain taksinya biar Bang Edi bisa narik. Sampai-sampai Bang Edi ini tidak memiliki penghasilan lagi, usaha tokonya sudah lama bangkrut, dan disinilah
Bang Edi mulai dihantui dengan kejadian silam yang pernah beliau alami ketika sepasang suami istri ini mengatakan, suatu hari nanti kamu pasti akan masuk ke tempat itu, kamu pasti akan membutuhkan apa yang ada di tempat itu. Hampir di setiap malamnya, Bang Edi ini teringat-ingat perkataan sosok misterius, kita katakan di sini, penumpang misterius yang ada di taksinya pada malam itu, sampai di mana suatu ketika Bang Edi ini bermimpi pergi berwisata dengan istrinya, membawa anak pertama dari Bang Edi. Di dalam mimpi tersebut, situasi berbeda sekali dengan kondisi yang nyata, di alam nyata dengan di alam mimpi Bang Edi ini berbeda, tapi lokasinya sama. Yang dirasakan Bang Edi di alam mimpinya, beliau masih mengendarai taksi yang udah ditarik sama PO, membawa istri dan anak pertamanya jalan-jalan menuju ke tempat wisata yang besar sekali. Tapi tempat wisata itu sepi. Setibanya di sana, Bang Edi ini cuma bertemu dengan sepasang suami istri yang ada di dalam mimpi Bang Edi. Sepasang suami istri itu adalah penumpang yang dibawa Bang Edi ke tempat pesugihan tersebut. Dan lokasi wisata yang dituju sama Bang Edi di alam mimpinya, kalau dikaitkan dengan alam nyata, itu adalah lokasi pesugihan yang didatangi Bang Edi dengan membawa sepasang penumpang. Bang Edi keluar dari mobil, berpapasan dengan sepasang suami istri yang baru keluar dari lokasi tersebut. Sepasang suami istri ini seakan-akan mengenal si Bang Edi tadi, memanggil namanya. Sini, nyok, ikut bapak. Bang Edi manut aja nih, ngikut. Ya, sepasang suami istri ini membawa keliling-keliling ke tempat tersebut. Di tempat tersebut, ya, suasananya sangat indah sekali. Hamparan rumput hijau terbentang, ya, bunga-bunga ya banyak sekali lah, warna-warni, kayak taman bunga lah digambarkan sama Bang Edi. Namun di belakang taman bunga tersebut ini kayak ada pondok, kayak seperti pandopo. Bang Edi nggak tahu pandopo itu isinya apa. Si sepasang suami istri ini terus mengajak Bang Edi, istri dan anaknya mengelilingi tempat tersebut, sampailah mereka ini ke sebuah sumur. Di samping sumur tersebut, sepasang suami istri ini ngajak Bang Edi duduk dan tiba-tiba anak Bang Edi ini terjatuh ke dalam sumur. Tapi Bang Edi nggak sedih. Ya, melihat anaknya jatuh, Bang Edi sama sekali nggak ada niat mau membantu. Sepasang suami istri yang mengajak Bang Edi jalan-jalan ke sana mengatakan, sudah, anakmu jatuh ke dalam, biarin, nanti kamu akan mendapat gantinya. Ganti yang dimaksud oleh sepasang suami istri ini tadi langsung terlihat jelas di depan mata Bang Edi. Dia melihat kehidupannya ke depan setelah anaknya jatuh masuk ke dalam sumur ini. Kehidupannya itu sangat mewah sekali. Dia melihat kalau hutang piutangnya sudah lunas. Bahkan Bang Edi pun di sini melihat kalau rumah yang tidak terlalu bagus lah, Bang Edi katakan gubuk, Bang Edi katakan di sini, itu dibangun menjadi rumah yang mewah. Bahkan mobil Bang Edi ini adalah mobil mewah. Salah satu mobil mewah di tahun 2006. Dia melihat kejayaan, dia melihat kesuksesan, dan hasrat manusiawi dari Bang Edi ini mulai muncul. Beliau pun di sini mendengar perkataan dari sepasang suami istri yang ada di dalam mimpinya ini mengatakan, itulah yang kamu dapat ketika kamu melakukan apa yang kamu lihat ini. Beliau pun seketika bangun dari mimpinya dan mulai terpikir. Otaknya ini mulai nalar dengan kejadian di alam mimpi dengan kejadian yang dialami Bang Edi secara nyata membawa sepasang penumpang gaib ini. Berhari-hari Bang Edi ini memikirkan, apa iya betul? Aku harus melakukan itu. Aku harus membawa istriku dan anakku ke tempat itu sesuai perkataan si penumpang gaib ini. Awalnya Bang Edi ini masih kuat mempertahankan imannya. Itu bisikan setan. Masih banyak usaha lain yang bisa aku lakukan. Daripada aku harus mengorbankan anakku. Jelas di sini dia tahu ini adalah ritual pesugihan dengan tumbal anak. Tapi entah mengapa, dengan desaan ekonomi, dengan desaan dari rentenir yang terus nagih, karena tunggaannya sudah banyak sekali. Dari awal minjam sampai beberapa bulan, Bang Edi tidak pernah bisa dapat nyicil. Rentenir pun mulai datang, mengancam akan mengambil rumahnya. Sampai di satu titik, Bang Edi pun di sini menyerah.
Pasrah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pasrah dengan keadaan dan memilih jalan yang salah. Ketika beliau memutuskan untuk memilih jalan yang salah, mengikuti bisikan setan, melakukan apa yang dialami di dalam mimpinya, Bang Edi pun di sini mudah sekali mendapat pinjaman duit untuk modal ke tempat tersebut. Berkata ya, minta pinjem mobil sama temennya, dikasih pinjem. Bang Edi pun membawa anak pertamanya, membawa istrinya ke lokasi pesugihan tersebut. Tanpa Bang Edi ini memberitahu terlebih dahulu kepada istrinya kalau istri dan anak pertamanya ini mau dibawa ke petilasan, ke tempat keramat atau ke tempat pesugihan lah. Bang Edi bilang sama istrinya, yuk ikut aku yuk, mumpung dapat pinjem mobil nih sama temen, kita ziarah. Konon katanya ketika doa di sana rezeki bisa dilancarkan. Ya, mendengar alasan tersebut untuk melancarkan rezeki, di mana dalam keadaan terdesak ekonomi, istrinya pun ikut-ikut aja. Anak keduanya di sini mereka titipkan ke rumah ibu Bang Edi. Mereka pun menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Bang Edi yang sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya masuk ke dalam petilasan tersebut, Bang Edi bingung harus memulai dari mana. Turunlah Bang Edi terlebih dahulu dari mobil tersebut, masuk ke pintu gerbang. Ternyata tidak jauh dari pintu gerbang tersebut itu ada pondok kecil, dan pondok kecil itulah tempat si juru kunci tinggal. Ketika bertemu dengan juru kunci, Bang Edi kaget. Juru kunci itu ternyata sudah menunggu Bang Edi dari lama. Juru kunci mengatakan, "Le, kok kamu baru sampai sekarang? Aku sudah menunggumu berhari-hari di sini." "Loh, kok Aki nungguin saya? Emang Aki tahu dari mana kalau saya bakal ke sini?" "Ada yang ngasih tahu saya, disuruh untuk menyambut kamu. Yuk, masuk ke dalam. Kamu sudah ditunggu." "Siapa Ki yang nunggu saya? Nanti kamu akan tahu sendiri." Awalnya di sini Bang Edi mau mengajak serta istri dan anaknya, tapi si Aki juru kunci pesugihan menyuruh Bang Edi terlebih dahulu sendiri ke sana, naik ke petilasan, dan setelah nanti apa yang dilakukan Bang Edi berhasil, baru istri dan anaknya diajak naik ke atas. Bang Edi pun ngikut. Waktu yang dilalui Bang Edi untuk menyelesaikan syarat pertama ini tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 20 menit. Dari gubuk kecil tersebut mereka ini naik lah, ya seperti naikin bukit kecil lah, naik ke atas, bertemulah pendopo persis seperti apa yang ada di dalam mimpi Bang Edi. Ternyata di dalam pendopo tersebut seperti ada makam. Makam itu ada sepasang. Di samping makam tersebut, di luar pendopo, di situ ada sumur. Si juru kunci di sini mengatakan kepada Bang Edi, "Masuk kamu ke dalam. Duduk kamu di antara dua makam tersebut. Katakan, Nyi, Aki, aku sudah sampai ke sini. Hajatku ingin dikabulkan dan aku sudah membawa apa yang kamu inginkan." Nah, sebelum Bang Edi melakukan tersebut, Bang Edi di sini bertanya sama si Aki juru kunci, "Memang apa Ki yang mereka inginkan? Si Aki dengan si Nini ini tadi, apa yang diinginkan dari aku?" Si Aki juru kunci mengatakan, "Apa yang kamu bawa itu yang mereka inginkan. Aku ndak bawa apa-apa, bahkan bunga pun, kembang pun ndak aku bawa." "Bukan, anakmu yang mereka inginkan. Setelah nanti kamu selesai mengucapkan salam kepada Nini dan Aki, baru nanti kamu bawa istri kamu naik, bawa anak kamu naik, dan ketika kamu pulang nanti, kamu tidak akan membawa anakmu pulang lagi. Anakmu harus dititipkan di sini. Anakmu harus tinggal di sini." "Loh, kenapa?" Bang Edi bilang, "Karena anakmu lah yang akan menebus hajatmu." Lama di sini Bang Edi terdiam. Beliau di sini meminta izin kepada si Aki juru kunci, dia mau turun, tapi si Aki juru kunci di sini melarang. "Kamu harus menyelesaikan syarat pertama dulu. Kamu harus minta izin dulu sama Aki sama Nini. Kamu sudah masuk, Le. Tidak ada kemungkinan kamu bisa keluar sebelum kamu menyelesaikan syarat-syarat
ketika kamu berada di sini. Itu tadi syaratnya. Bang Edi harus meninggalkan anaknya di sana untuk mendapatkan apa yang dilihat di dalam mimpinya. Ritual pesugihan ini memang benar-benar ada. Ritual pesugihan ini memang benar-benar nyata. Tapi alhamdulillah di hari itu Bang Edi di sini seperti diberi kekuatan di batinnya. Dia dapat menolak rasa yang sudah ada di batinnya ya. Seakan-akan Bang Edi ini sudah mendapatkan kekayaan dalam genggamannya. Seakan-akan di sini pecah, sirna. Dia ingat akan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bisa memberi lebih dari janji-janji setan pesugihan yang didengar, yang dirasakan, yang dialami Bang Edi di dalam mimpi. Dan di sini dia dapat menolak paksaan dari juru kunci pesugihan tersebut. Bang Edi ngacir turun ke bawah. Sesampainya di bawah, dia masuk mobil, mobilnya dibawa pulang. Ngebut melewati 200 meter jalan yang gelap tersebut, jalan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Dan lagi-lagi di sini, keluar dari lokasi tersebut, Bang Edi tersasar. Dia mengikuti jalur yang dihafal sama Bang Edi untuk pulang ke rumah, tapi jalur itu tidak tahu membawa Bang Edi kemana. Tiba-tiba lewat dari jam 12 malam, Bang Edi tersadar kalau dia tersesat di lokasi yang tidak diketahui Bang Edi. Seingat Bang Edi, walaupun dia dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, dia masih sadar, dia masih hafal jalur yang dilewatinya untuk pulang. Tapi itulah, Bang Edi kembali masuk ke dimensi gaib, lokasi yang dituju Bang Edi. Sama ketika beliau selesai mengantarkan penumpang ke penginapan tempo hari, masuk ke dalam hutan yang sangat sepi sekali. Anak Bang Edi yang laki-laki di sini sudah ketakutan. Dia mengatakan, "Pak, banyak yang ngikutin, Pak. Ada yang bawa golok, Pak. Ada yang bawa rantai, Pak. Aku takut." Sedangkan istri Bang Edi sama sekali tidak melihat apa-apa. Istrinya pun di sini bertanya sama Bang Edi, "Bang, tempat apa yang kita datangin tadi? Kamu ngapain aja di atas tadi, Bang?" Bang Edi belum mau menceritakan. Dan disitulah Bang Edi di sini memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu kalimat yang diucapkan Bang Edi, "Ya Allah, ya Robbi, kalau memang Engkau memberikanku jalan keluar untuk tobat, jalan kembali ke jalanmu, berikanlah petunjuk agar aku keluar dari tempat ini." Ketika mobil itu dibawa, tidak tahu arahnya kemana, beliau mengikuti kata hati. Alhamdulillah, Bang Edi di sini keluar, dan tidak jauh keluarnya itu dari lokasi tempat pesugihan tersebut yang jalannya dihafal sama Bang Edi. Ternyata selama ini Bang Edi muter-muter di lokasi hutan tersebut, tidak bisa keluar. Namun Allah di sini menunjukkan kekuasaannya. Allahu Akbar. Tidak ada yang dapat menghentikan ketika Allah berkehendak, kun fayakun. Yang terjadi, terjadilah. Itulah kejadian yang dialami Bang Edi. Setibanya di rumah lah, baru di sini Bang Edi menceritakan semua kepada istrinya dan meminta maaf kepada anak pertamanya. Dengan meneteskan air mata, beliau mengakui penyesalannya. Menyesal atas niat buruk yang akan dilakukannya. Dia hilap, dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dan alhamdulillah di sini kalimat terakhir yang diucapkan Bang Edi di hutan tersebut ketika beliau tersesat memang nyata terjadi. Allah menunjukkan kuasanya. Kun fayakun tadi terjadilah. Setelah kejadian hari itu, Bang Edi di sini mulai kembali mendekatkan diri kepada Allah. Dia berpasrah diri. Memang endingnya ndak enak, sahabat. Rumah yang dipertahankan Bang Edi, yang digadaikan istrinya sebesar 20 juta rupiah, ini mau tidak mau diambil oleh rentenir. Tapi keluarga besar dari Bang Edi, karena Bang Edi ini adik-beradiknya itu ada 7. Walaupun 7 orang ini tidak ada yang menjadi pejabat atau menjadi saudagar, tapi mereka kompak sekali adik-beradik. Mereka patungan untuk ngumpulin duit sebesar 20 juta. Entah gimana lah, Bang Edi nggak tahu, ada yang minjem, ada yang jual harta, ada yang jual emas. Terkumpul 20 juta lebih, termasuk bunganya, termasuk uang tunggaan dari si rentenir ini. Dibayarkan ke rentenir, sertifikat rumah dikembalikan.
Sebagai gantinya, Bang Edi di sini harus mengikhlaskan menjual rumah tersebut untuk mengganti uang dari saudara-saudaranya yang telah merelakan harta emasnya tadi dijual untuk nebus sertifikat rumah, dan sisa dari membayar duit keluarganya Bang Edi tadi digunakan Bang Edi untuk kontrak rumah. Dan dari rumah kontrakan inilah Bang Edi memulai kehidupan barunya. Istrinya di sini kembali dagang, dan awal mulai Bang Edi ini bangkit, dia ini jual barang kelontongan dengan sepeda motor. Jadi motornya itu pakai bak kiri kanan, dia beli di pasar seperti gayung, ember, sapu, dan lain-lain. Itu dibawa Bang Edi ke pelosok-pelosok daerah yang ada di Jawa Timur sana. Itu dikreditin sama Bang Edi, dan alhamdulillah Allah di sini memberikan rezeki lebih dari usaha kecil sampai Bang Edi ini bisa mengembangkan usahanya. Dia buka toko, bener-bener toko di pasar dengan menjual barang kelontongan. Itulah. Ketika kita telah memasrahkan diri kepada Allah, pasrah dengan ketentuan Allah dan meninggalkan bisikan-bisikan setan, kembali ke jalan Allah, bertobat, taubatan nasuha, Allah di sini akan membuka jalan selebar-lebarnya. Apa yang diceritakan Bang Edi, ayo kita jadikan motivasi diri. Mungkin ada sahabat yang dalam keadaan terpuruk saat ini, ayo sama-sama saya juga, yuk kita bangkit, kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sahabat, rezeki dari Allah itu akan terus mengucur kepada kita layaknya seperti air hujan yang takkan henti-hentinya. Namun rezeki itu bisa tersendat. Apa yang menyebabkan rezeki itu tersendat? Perbuatan kita di dunia ini. Kesalahan-kesalahan yang kecil maupun yang besar, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, itulah yang menyebabkan rezeki itu tersendat. Tidak ada istilah manusia yang terlahir ke dunia ini tidak ada rezeki. Sedangkan bayi yang ada di janin ibunya, ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, rezeki setiap manusia sudah ditentukan, namun bagaimana rezeki itu masuk ke kehidupan kita itu tergantung pribadi dari kita sendiri. Sama-sama kita memperbaiki diri. Apalagi sekarang sudah mendekati bulan suci Ramadan. Untuk menyambut bulan yang penuh berkah, yuk sama-sama kita bersihkan diri dulu, sucikan hati dulu, agar nanti di bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan berkali-kali lipat ampunan, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya tidak menggurui sahabat-sahabat semua. Apa yang saya katakan itu untuk pacuan atau untuk cerminan dari diri saya sendiri. Karena saya yang duduk di sini yang menceritakan kisah ini kepada sahabat-sahabat masih banyak kurangnya dalam beribadah. Bukan untuk menggurui, maaf kalau ada kalimat yang salah dalam penyampaian kisah ini. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih Bang Edi telah memberikan cerita misteri yang sangat menarik sekali. Mungkin ada yang bertanya tentang ritual pesugihan apa yang dilakukan oleh Bang Edi. Sedikit saya akan mengulas di akhir kisah ini, tidak panjang. Karena saya pun pernah mendengar kisah ini, saya tahu lokasinya di mana, tapi tidak perlu saya share di mana. Karena ketika saya nge-share atau saya nunjukin lokasi ini terjadi di mana, itu akan menjadi sebuah keburukan yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti untuk penonton setia sebuah kisah misteri. Apa yang dilakukan, apa yang terjadilah di kehidupan Bang Edi ini adalah jalan setan yang sudah benar-benar terkonsep. Memang betul, sepasang suami istri yang dibawa Bang Edi untuk pertama kalinya ini adalah sepasang manusia, ya, suami istri, laki-laki dan perempuan, dan yang dibawa Bang Edi pulang itu adalah makhluk gaib yang mencoba menggoda Bang Edi dengan kekayaan instan, namun dengan cara yang salah, dengan menumbalkan anak kandungnya. Anak kandungnya ditinggalkan di sana. Dalam arti kata bukan anaknya yang betul-betul tinggal di sana, diapa-apain sama juru kunci, tidak. Ketika anak Bang Edi naik ke atas melakukan ritual yang disarankan sama si juru kunci yang belum sempat dilakukan sama Bang Edi, jasadnya akan pulang, tapi sukmanya akan terpendam di sana, terkurung di sana, menjadi syarat utama dari ritual pesugihan tersebut. Bisa-bisa
yang pulang ini, jasad anak Bang Edi yang pulang ini di kemudian hari. Bisa jadi dalam hitungan hari, atau dalam hitungan minggu, atau dalam hitungan bulan akan meninggal dunia, diambil menjadi tumbal pesugihan karena sukmanya sudah ditahan di lokasi pesugihan tersebut. Nauzubillahi min zalik. Namun di sini Bang Edi masih diberikan kesempatan, masih diberikan jalan, kemudahan untuk keluar dari jalan tersebut. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Nah, kalau sahabat ada kisah misteri menarik seperti cerita Bang Edi, jangan sungkan untuk kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri @gmail.com. Kalau sahabat tidak mau namanya disebutkan secara langsung, bisa disamarkan. Ya, tuliskan cerita sahabat, kirim ke saya, insya Allah akan saya bagikan ke sahabat sebuah kisah misteri. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan sahabat, dan alhamdulillah sekarang jumlah subscriber di channel ini sudah lebih dari 300.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk sahabat dan sahabat-sahabat yang telah mengikuti dari awal cerita sebuah kisah misteri atau mengikuti channel sebuah kisah misteri pasti tahu setiap pendapatan dari channel ini selalu akan saya donasikan atas nama sahabat sebuah kisah misteri. Biasanya saya mendonasikan sebagian penghasilan dari channel Riwijaya ini ke rumah-rumah panti asuhan untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung di luar sana. Mudah-mudahan dengan 300.000 subscriber ini rezekinya semakin lancar, rezekinya semakin besar. Saya ingin mewujudkan keinginan saya dari dulu, ingin membangun rumah tahfiz Quran. Insya Allah nanti jika rezekinya sudah terkumpul, saya akan update. Saya ingin membebaskan tanahnya dulu ya. Beberapa bidang tanah, insya Allah saya akan ngumpul dari sekarang. Ngumpulin duit dari sekarang, dari penghasilan YouTube ini akan saya sisihkan. Ketika sudah terkumpul nanti, saya akan update mulai dari pembebasan tanah, bahkan nanti kalau Allah mengizinkan, mohon doanya sahabat-sahabat, sampai pembangunannya nanti insya Allah akan saya update di Instagram saya, bahkan mungkin nanti akan saya update di channel YouTube ini. Mohon doanya sahabat-sahabat misteri semua untuk keberkahan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.